Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa malah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Toat Bapak Ahmad LC, Ibu Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Ibu Dr. Endang Roh Niatun M.Hum, para ustadz dan ustazah, rekan-rekan, para dosen dari Fakultas Adab dan juga dari Muhammadiyah sebagai yang arsitek. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya, Pak Kiai. Dari tadi juga saya sudah mendengar ya mimpi kita bersama, bahwa dalam hal ini juga mungkin saya akan bicara, mungkin kalau yang lain nanti dari yang sudut pandang lain, mungkin dari cara konsep secara umumnya dulu. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa adanya MOA ini saya sudah merasa dilibatkan, sudah alhamdulillah bersyukur gitu kan. Karena pertama yang ingin saya jadi alasan saya bahwa pendidikan yang terbaik untuk saat ini adalah pesantren. Yang terbaik saat ini adalah era saat ini ya, untuk menghindari teknologi pesantren. Jadi karena teknologi bisa, itu saya sudah makanya anak-anak saya sudah saya masukkan pesantren walaupun di ini itu, karena saya sudah punya pemikiran untuk saat ini ya, karena di rumah yang di luar dari pesantren itu kita tidak bisa menghandle-nya gitu. Jadi mungkin di pesantren lah yang paling baik. Nah, kemudian yang kedua tadi yang terkait dengan perpustakaan. Nah, perpustakaan ini kan tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz bahwa jantung pendidikan gitu kan. Kenapa tidak profesor gitu kan? Kenapa tidak ustadz? Kenapa tidak dosen? Kenapa tidak guru? Kenapa kalaupun tempat, kenapa tidak lab? Kenapa tidak masjid? Kenapa tidak? Ternyata perpustakaan, ada apa di balik itu kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kita juga kan, bahwa ya kenapa mungkin pendidikan sampai ke negara misalnya tidak baik, karena kita mungkin mengabaikan jantungnya kan, jantungnya. Nah, itu ada rahasia yang perlu kita ungkap. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah perpustakaan, berarti juga ingin membangun jantung dari RU juga gitu, pendidikannya kan. Nah, itu kita akan, rahasianya itu nanti kita akan dapatkan kemungkinan nanti setelah kita bangun. Nah, itu itu yang saya dari segi konsepnya. Kemudian yang berikutnya juga kemungkinan tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa kenapa yang di luar negeri gitu dijadikan tempat yang nyaman gitu kan, karena memang sekarang pengertian perpustakaan itu sudah dirangkum dalam Undang-Undang 43 tahun 2007 itu, institusi yang menyimpan karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam gitu kan, dilakukan dengan secara profesional, sistem yang baku untuk pendidikan, penelitian, pengabdian, informasi dan rekreasi. Nah, itu yang jadi percatat kita, rekreasi. Nah, rekreasi itu artinya kita membangun sebuah perpustakaan. Nah, ada satu tambahan yang rekreasi itu supaya orang nyaman di sana kan. Kalau saya kemarin sempat menyelesaikan di Jogja itu, betul Pak Ustadz tadi, saya di perpustakaan Muhammadiyah itu di dalamnya ada kafe. Jadi kafe itu dijadikan untuk, kalau dulu kan kalau perpustakaan jangan bawa makanan minum nanti tumpah ke buku gitu kan. Jadi sekarang malah justru dibuat itu. Jadi orang begitu saatnya istirahat tidak perlu keluar gitu kan, tetap ada di situ ya, musola disiapkan, ada tempat, bahkan ada tempat untuk musik mungkin ya, untuk hiburan kan, siapkan khusus. Nah, itu jadi artinya itu yang menjadi ini kita, dasar kita membangun sebuah perpustakaan. Jadi kemungkinan tadi yang Pak Kaprodi, Pak Yanto bilang tadi, nanti membangun nuansa suasananya di daerah, apalagi kita bagus. Nah, itu kan salah satu bisa membuat jantung pendidikan kita lebih bagus. Mungkin itu secara ininya Pak Kiai ya. Nah, lalu kemudian untuk selanjutnya ya, saya mungkin hanya berbicara di satu sudut pandang teknologinya, otomasi. Kebetulan saya ngajar otomasi perpustakaan. Nah, kalau dulu orang nganggap bahwa kerja di perpustakaan adalah kerjaan yang paling sulit, paling jenuh, paling membosankan gitu. Sekarang adanya teknologi, nanti kita tinggal pilih, ada 2 aplikasi yang kita bangun di UIN SLIM, Senayan Library Management System.
ada juga English Lite. Perpustakaan nasional menggunakan English Lite. Kemudian perpustakaan Diknas dia menggunakan Slim. Tapi manapun yang dipakai itu sama saja. Karena tanpa ilmu perpustakaan pun ketika kita menggunakan teknologi itu sudah bisa. Karena tinggal tulis judul, tulis pengarang, tulis halamannya berapa gitu. Yang lainnya labelnya tinggal dicetak, barcode-nya tinggal dicetak. Kemudian yang mungkin yang lain-lainnya yang kelengkapan yang lainnya, cover-covernya sudah dicetak situ. Jadi kita sudah memudahkan dengan adanya teknologi. Jadi itu juga nanti yang perlu dipertimbangkan untuk teknologinya. Jadi nanti ada dua macam, ada yang offline, ada offline. Jadi offline itu yang penting ada komputernya. Nah itu kita bisa itu. Jadi bisa mengcover semua yang bahan-bahan yang tadinya manual digitalkan, nanti kita bisa searching dari aplikasi itu. Nah jadi itu mungkin nanti kita juga ada Mas Budi ya, teman partner saya juga. Nah itu bisa nanti mungkin bisa ini sebetulnya di SK beliau ada juga, tapi karena beliau melanjut ke studi ke ilmu perpustakaan juga, melanjut seperti saya di Jogja. Nah itu sudah berangkat, jadi ya nanti kita bisa komunikasi juga. Jadi itu dari segi teknologinya, nanti mungkin saya bisa dilibatkan di situ, di samping juga dengan teman-teman lain yang mungkin punya kompetensi di bidang itu. Nah itu tadi. Jadi yang terakhir yang katakanlah yang ingin saya sampaikan itu mungkin dilibatkan ya teknologinya dipikirkan juga, maksudnya untuk yang komputer dan peralatan lain yang sekitar untuk itu, karena itu penunjang ininya, gedungnya sudah bagus. Nah ini aplikasi dan hardware dan softwarenya juga. Nah dulu inilah yang jadi yang saya gempur sekarang. Dulu itu kami orang-orang perpustakaan itu dijajah oleh orang-orang IT. Jadi kalau kita mau bikin perpustakaan mungkin dengan biaya sekian gitu. Dengan saya merasakan berapa tahun di perpustakaan fakultas, pasca perpustakaan. Ini kalau kita mau beli tuh Pak bikin ini berapa? Katakanlah 15 juta. Nanti kita itu tidak dikasih programnya Pak, hanya diinstalkan. Jadi kalau rusak kembali ke dia. Nah sekarang saya ngajar otomasi. Mahasiswa saya kalau belum lulus, kalau tidak bisa otomasi jangan luluskan dulu. Dulu ada yang sudah keluar satu angkatan, saya undang lagi. Kalau lulus tidak bisa aplikasi, sama saja dengan yang tidak kuliah. Jadi muaranya kan di situ. Maka kemungkinan nanti kalau satu saat ada yang andaikan membutuhkan tenaga, ya kami bukan promosi dari mahasiswa kami yang itunya. Jadi dia bisa, ataupun nanti juga kalau dari Radatul Ulum yang pengen bisa, mungkin ya karena kita sudah itu yang saya gempur. Saya tidak mau kita ini dijajah lagi orang-orang teknologi. Karena ada 3 macam itu. Satu, kemampuan teknologi pengguna. Nah kita pegawai dikasih program, kemudian menggunakan sama aja dengan pengguna. Yang kedua administrator itu ada program, kita bisa edit. Nah itu kita sampai ke situ aja. Kalau programmer harus kuliah kan, ilmu programmer. Nah kita sampai ke tahap administrator aja. Jadi semua pegawai itu meningkat sedikit. Kalau rusak kita sendiri yang benerin gitu. Jadi kita tidak tergantung dengan orang lain. Jadi mungkin itu sekilas Pak Kiai. Jadi ya mudah-mudahan mimpi kita bersama. Kami juga justru ketika Budeka nanti ini masalah perpustakaan, kami semangat karena kami memang ini alhamdulillah kita bisa punya di masyarakat, punya itu gitu, punya andil gitu kan. Mungkin itu Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melepaskan kepala diganggu gitu. wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka acara implementasi Memorandum of Agreement antara Fakultas Adab dan Humaniora UIN dan Fakta Palembang dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rawdatul Ulum Salatiga. Semoga apa yang akan kita rencanakan ke depan senantiasa dengan kemudahan dan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita haturkan
Salam dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan Islam sampai akhir. Yang kami hormati tamu kami, Bapak Ibu Dekan Dr. Endang Rohmiatul M.Hum beserta rombongan. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Islam Rawdatul Mustaqim 3 sekaligus Bapak Mudir Pondok Pesantren Rawdatul Mustaqim 3 Ustaz Kiai Taufik Ahmad LC beserta jajaran pengurus Yatirus yang kami hormati dan kami muliakan. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini, acara implementasi Memorandum of Agreement antara Fakultas Adab dan Humaniora Unair Fatah Palembang dengan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rawdatul Mustaqim 3. Untuk agenda kita insyaallah yang pertama nanti sambutan atau pemaparan dari apa yang diinginkan dari Yatirus yang akan disampaikan nanti oleh yang dihormati Bapak Ustaz Kiai Haji Taufik Ahmad LC. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sambutan dan kemudian tanggapan dari Ibu Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Unair Fatah Palembang yang kami hormati Ibu Dr. Endang Rohmiatul M.Hum. Kemudian yang ketiga adalah diskusi terkait dengan rencana pembangunan perpustakaan di Pondok Pesantren Rawdatul Mustaqim 3. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi rencana pembangunan perpustakaan di Pondok Pesantren. Untuk menghemat waktu, mari kita dengarkan sambutan dan pemaparan rencana pembangunan perpustakaan di Pondok Pesantren Rawdatul Mustaqim 3 yang kami hormati Ustaz Kiai Haji Taufik Ahmad LC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'd. Para tamu kami yang kami hormati, kami cintai, Ibu Dr. Endang Rohmiatul M.Hum beserta rombongan yang semula katanya 10 orang, ini kan uzur berkurang, yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi kami juga perlu berkenalan dengan khususnya yang hadir untuk bisa dikenalkan. Kemudian ya saudara-saudara kami, kawan-kawan kami yang dalam ruangan ini ada dua. Ini ada atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Rawdatul Ulum yang semestinya dipimpin langsung oleh ketuanya, yaitu Ustaz Dr. Haji Husnul Amin, MHI, MN,
karena beliau lagi kepada mengikuti pertemuan ada lintas pondok pesantren nasional. Nah, beliau mungkin mewakilkan kepada Ustaz Zulkifli Agus dan lainnya yang sengaja kami tempatkan pendampingan dengan tamu dari UIN Radikal Palembang. Yang sebelah kanan ini, belah depan ini sekalian saya mengenalkan, tidak apa-apa Ibu ya. Ini semuanya adalah anggota Yayasan Perguruan Islam Rodotul Ulum yang tentunya menjadi payung hukum dari semua lembaga pendidikan yang ada di Rodotul Ulum ini, mulai dari TK sampai sekolah tinggi. Bukan hanya pendidikan agama, tapi juga ada SMP, ada SMA juga. Dan sebentar lagi mungkin ada SMK. SMK. Ini Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Iqbal Ramzi. Ya, beliau ini pernah dulu di DPR RI, ya, justru membidangi juga barangkali Kementerian Agama ya, yang kalau UIN saya kira ada hubungannya. Sebelahnya lagi Ustaz Dr. Andes Haji Najib Subki. Assalamualaikum. Beliau ini dulu berkarir di birokrasi. Jadi dulu terakhir asisten Sekda Organik. Ya. Sebelahnya lagi Ustaz Dr. Andes Haji Ahmad Nahrawi MM. Ini juga berkarir di birokrasi, terakhir Sekda Organik. Sebelahnya lagi Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Karim Umar. Ini murni pejuang, maksudnya di pesantren bersama saya. Maksudnya dari awal ya, tahun 86 saya, nanti 2 tahun kemudian beliau itu. Sebelahnya lagi ini bukan Ustaz Husnul Amin, ini Husnul Amin, kembarannya ya. Nah, Ustaz Husnul Amin ini sekarang anggota DPRD Kabupaten Nganjuk yang juga kebetulan membidangi Kesra ya, masuk pendidikan juga di dalamnya. Sebelahnya lagi Ustaz Ahmad Al-Manfaluti MPD. Beliau ini sebenarnya di samping anggota yayasan memimpin juga Rodotul Ulum 2 di Bogor. Nah, ya. Ini lagi pulang aja. Nah, jauh sana. Ini di meja ini Ustaz Salamuddin ya. Ustaz Salamuddin ini sekretaris yayasan. Itu ada 2 itu. Satu Ibu Risa Fauzia Aristina, istri saya sebenarnya. Di sebelahnya anaknya ya, Maila Rashidah. Nah, ini di yayasan menjadi bendahara yayasan ya. Sebelah lagi itu anaknya Ibu Risa juga ya, Faiz Nabil MPD. Itu juga anggota yayasan virus ini. Sebelah lagi Aan Lazwardi, ini Eskom ya. Dulu mantan pegawai BCA tapi dia resign karena apa ya, mungkin gak nyaman di hati gitu ya. Lalu saya bilang udah, kamu bantu saya aja, bantu kakak di sini. Jadi sekarang dia ngurusi bidang usaha ekonomi di pesantren ya. Dia so
nyari duit, jadi kita minta cari. Di ujung itu anaknya Ibu Risa lagi, yang tua, Haji Muhammad Akram Afifi LC. Afif ini anggota Dewan Pembina Yayasan, kemudian dia mewakili saya di kepemimpinan pesantren. Alhamdulillah habis saya kira. Itu kameramen buahnya Ustaz Salamuddin di Humas. Dan alhamdulillah Ibu Edam, kami bahagia sekali hari ini kedatangan Ibu dan jajaran untuk tentunya pertama bersilaturahmi dulu. Mudah-mudahan di balik silaturahmi ini akan muncul banyak berkah. Kami sebenarnya setiap Rabu ini rapat rutin yayasan. Jadi saya bilang saya nggak suka yayasan yang hanya mencantumkan nama orang-orang hebat, tapi saya suka anggota yayasan itu bekerja. Jadi awal yang saya ajak itu tadi rapat rutin setiap minggu. Biasanya saya suka sekali setahun. Nah ini setiap minggu, sehingga akhirnya alhamdulillah di yayasan kita ini terpanggil juga pada gilirannya untuk ikut aktif mendampingi eksekutif pengurus pesantren di dalam tentunya melaksanakan tugasnya masing-masing. Kami di yayasan ada istilah komisi, ada komisi kira-kira peraturan. Itu Pak Narawi karena mantan sekda. Kita butuh nih aturan, regulasi. Ada komisi kesejarahan, ini Ustaz Najib. Karena sering kali sejarahnya dimanipulasi, jadi alat politik juga kita. Makanya kita harus dan menulisnya dengan benar, yang jujur. Ada lagi komisi akademis. Ini Ustaz Iqbal. Kami melihat beliau pengalamannya cukup panjang. Ini alumni IAIN Raden Patah juga. Dosen di Raden Patah. Syariah. Iya, syariah. Kalau Ustaz Narawi dari alumni Raden Patah. Ustaz Najib alumni Sunan Kalijogo. Syariah juga. Nah jadi Ustaz Iqbal dia komisi akademis. Ada lagi komisi ekonomi dan keuangan, itu tadilah Pak Lazwardi. Ada komisi hubungan ke dalam maupun keluar, itu Ustaz Husnul Anam. Ada lagi yang belum disebut? PU. Ada komisi pembangunan. Cuma orangnya nggak ada di sini nih kira-kira. Wakilnya ada di sini. Karena ini tentunya harus ahlinya ya. Nah kami tentunya memanfaatkan kawan kita yang dia di teknik sipil dulu di USRI untuk mendampingi kita dalam konteks pembangunan sejumlah proyek yang ada di kampus ini. Nah ini barangkali sekedar perkenalan awal, tidak kenal maka tidak cinta. Mudah-mudahan ta'aruf ini akan kita perluas kemudian.
cerita tentang MOU antara Fakultas Adab dan Ilmu Nawani dengan Sekolah Tinggi. Sebenarnya dulu kami di yayasan itu baru remeng-remeng, dengar kan? Tapi terakhir ketemu dengan Anandayanto, ini habis sholat asar. Rupanya paginya dari pertemuan panjang ya, dengan Steve. Berceritalah Yanto tentang ini ya, katakanlah bagaimana membangun kerjasama yang baik antara ya katakanlah UIN ya, dengan Steve ini, khususnya di bidang perpustakaan. Nah, jadi saya pada waktu itu spontan bersemangat lagi. Walaupun sebenarnya kalau cita-cita udah lama, saya kepengen sejak awal sebenarnya, beda di tahun 90-an, RU ini harus punya perpustakaan yang representatif. Makanya kita kemana-mana itu selalu mencari model. Sampai dulu kami pernah kunjungan ke Mesir 3 kali. 2 kali saya pergi ke Iskandaria melihat perpustakaan Iskandaria yang luar biasa. Ya, bantuan PBB. Tapi kami tertarik. Sejak saat itu saya nggak berubah lagi kira-kira pikiran ini untuk mencari model. Soalnya saya bilang kalau bisa kita bikin perpustakaan kayak Iskandaria, ya, yang sistem penyinarannya kayak ini lah kira-kira, pakai lampu lagi. Ya, arsiteknya itu luar biasa, mengagumkan. Kita masuk ke perpustakaan tuh kira-kira nggak membosankan. Nah, mirip model rumah sakit sekarang. Orang masuk rumah sakit itu bukan stres, tapi senang. Lantai pertama udah ketemu mall. Lantai kedua tempat makan, ada. Itu tadi kafe, tempat istirahat ini. Nanti baru berikutnya baru ada. Jadi ada daya tarik. Perpustakaan itu yang di Iskandaria kayak gitu. Nah makanya ketika ketemu dengan Yanto, saya tadi kembali mengungkap gitu, keinginan walaupun belum rapat dengan yayasan apa yang menjadi cita-cita itu. Jujur nih, kita punya perpustakaan, cuman kita belum ahli benar mengelolanya. Masanya terbatas, fisiknya terbatas, koleksi buku-buku dan kitabnya juga terbatas, apalagi sekarang dengan perpustakaan digital tentunya tertinggal. Dulu waktu Ustaz Iqbal masih di DPR, saya sempat musuh dulu karena iri dengan salah satu pesantren Sabilul Hasanah dapat bantuan pemerintah itu tadi perpustakaan digital. Saya bilang dengan Ustaz Iqbal, coba kita berjuang. Rupanya ya barangkali belum nasibnya ya. Nah, tapi tekad itu tidak juga kandas di situ. Kami yang jelas masih tetap menginginkan Raudatul Ulum ini punya perpustakaan yang representatif. Walaupun ini saya biasa ngomong di yayasan, walaupun kita harus dengan pembiayaan mandiri. Alhamdulillah RU ini punya lahan cukup luas. Hari ini lahan kita 80 hektar. Ini kampus A untuk pendidikan agama Sanawiyah Aliyah dengan asramanya dan sarana pendukung lain 15 hektar.
Kampus B itu SMP IT dan SMA IT. Sama 15 hektar. Ya. Nah, sisanya, itu ada di kampus C. Inilah proyeksi perguruan tinggi Nahdlatul Ulum ke depan. Dan kita udah mulai, kalau sejarah Stitru ini, Bu Endang, tahun 90, saya cuma memberi nama aja. Dulu namanya Stidaru, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Nahdlatul Ulum, karena saya dibolak Fakultas Dakwah di Madinah dulu. Mimpi saya sederhana dengan itu. Saya pengen meningkatkan guru-guru yang membantu saya mengajar di Nahdlatul Ulum. Jadi istilahnya non gelap. Termasuk istri saya yang kuliah, Ibu Risa. Tapi nggak dapat gelar sama sekali. Jadi kalau hitungan tahun itu udah tamat, mungkin udah selesai S2. Nah, alhamdulillah itu stimulannya begitu, embrionya pada itu. Lalu kemudian alhamdulillah terbantu, apalagi dulu setelah kita nyoba mengkader Ustaz Sulami dan selesai S3-nya di UIN Bandung. Balik saya bilang harus diurus ini, yang serius sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Nah, sekarang juga sudah berproses untuk alih status, dengan tugas yang mungkin menambah prodi dan sebagainya. Berbarengan dengan itulah kami ibarat tuntutan ini tidak bisa ditunda lagi, tidak bisa ditunda lagi. Nah, yang tol lagi manas-manasnya juga kemarin. Dia bilang kami sudah ada tim, seandainya minta digambarkan enak. Nah, dan nanti turun ke lapangan melihat layaknya di mana. Karena kami itu di balik perpustakaan ini sama dengan yang lain. Pengennya itu kata orang sekarang yang namanya entah ruang belajar, entah kantor, entah sarana apa. Kalau bisa nyamannya itu bukan karena AC, karena listriknya dayanya besar, bukan. Tapi bagaimana alam ini bisa kita kelola menjadi nyaman tadi. Nah, kalau di belakang sana itu sawah, cuman kalau air besar itu jadi kayak danau. Dan kami pun buat danau juga di bawah sana, kecil. Nah, di situ angin banyak. Nah, makanya cerita dengan Yanto karena dia pernah di sini dulu. Kalau zaman dia itu nggak kelihatan indahnya Nahdlatul. Baru belakangan. Sama dengan Prof. Aflatun kemarin dengan Prof. Rizan di sini. Dia bilang, ya Allah, saya kira RU ini cuma di depan aja. Sebab dia kalau hadir undangan kan cuma di gor depan atau mampir ke rumah saya. Kemarin sengaja saya ajak keliling. Nah, jadi sekali lagi itu kira-kira mimpi kami. Juga atas nama yayasan sama, ingin katakanlah melengkapi sarana-sarana pendukung sukses pendidikan kita di Nahdlatul Ulum ini. Perpustakaan bagaimanapun kondisi zaman sekarang masih tetap saya kira relevan. Walaupun orang bilang nggak usah bikin perpustakaan, perpustakaan itu aja, Di dalam ini percaya nggak? Ada literatur yang kalau kita bangunkan fisiknya lebih besar dari gor kami yang lebarnya 30 kali 70. Ada Maktabah Syamilah, Zaidah, ada tambahannya lagi.
itu kalau dihitung-hitung kitabnya ya toh tadi Nah. Jadi wajar kalau orang bilang nggak usah mau perpustakaan, ngapain ngabis-ngabisin duit, ya kan? Mending kita beliin aja aplikasinya gitu kan. Tapi terus terang aja ya benar, saya pribadi masih menyetujui yang namanya tadi fisiknya ada, koleksi literaturnya ya kan, digitalnya oke. Nah kemudian sistem pengelolaannya juga canggih ya. Yang lebih dari itu barangkali tadi ada plusnya daya tarik. Walaupun perpustakaannya luar biasa, kan nggak menarik tuh, orang malas juga pergi pustakaan. Itu ini menjadi penting. Makanya ini ada hubungannya dengan tadi contoh kita nanti boleh barangkali ya keliling sedikit lah, boleh melihat wah ini bagusnya mungkin begini, bagusnya di sini ya. Nah, jadi potensi anugerah Allah yang diberikan ini kalau bisa kita eksplor sedemikian rupa ya, kita menyesuaikan dengan itu aja ya. Nah itu barangkali sekilas yang dapat kami sampaikan. Sebelum nanti kita boleh aja diskusi ya untuk mengembangkan pemikiran ini ya, di antara katakanlah atas nama Rodotul Ulum dengan IAIN Kabupaten Batam Palembang. Kami mengucapkan terima kasih. Ini sebenarnya ini rezeki buat kami, karena ya tanpa kesempatan yang model begini mungkin tadi tetap kita sadar diri punya keterbatasan ya, punya keterbatasan, dan oleh karenanya kita pengen kesempatan kita bertemu ini bisa tadi sharing di antara kita siapa tahu ke depan bukan hanya ini mungkin lebih luas lagi ya. Berapa waktu yang lalu Universitas PGRI datang menawarkan matching fund. Matching fund itu ada dana dari kementerian, tapi di-share-nya lewat perguruan tinggi. Perguruan tinggi mencari mitra. Nah, karena kami ada potensi agro di sini, mereka melihat potensi itu, dan kita MOU juga dengan PGRI. Walaupun PGRI agak bingung juga sebenarnya, kami masih belajar katanya gimana menerapkan ini. Mungkin ini era kampus merdeka. Walaupun belum masuk ke Kementerian Agama ya. Nah ini baru Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan. Tapi menarik. Nah, kampus merdeka, berangkat dari pemikiran yang merdeka, kurikulum yang merdeka. Rupanya tujuannya juga merdeka nanti. Sampai saya bilang, oke, boleh merdeka tapi tetap terbatas dong. Minimal saya bilang, cita-cita kita berbangsa bernegara ini ada dari di pembukaan undang-undang dasar baru memadai. Itulah yang ada tentunya. Semoga bisa dinikmati. Kekurangan kita catat untuk perbaikan bangsa yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang mewakili dari Yayasan Perubahan Islam Rodotul Ulum ketiga, Ustaz Kiai Haji Ahmad Wasi, kepada beliau mendahulukan. Terima kasih.
Kemudian acara yang kedua yaitu sambutan dan tanggapan dari UIN Raden Patah Palembang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Dekan dari Fakultas Adab dan Humaniora yang kami hormati Ibu Dr. Endang Rohmiatul MHum. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustaz Kiai Haji Tol'at Wafa Ahmad LC, pimpinan Pondok Pesantren Radatul Ulum beserta jajarannya, Ustadz maupun Ustazah semuanya. Yang kami hormati segenap pimpinan dan segenap pengurus yayasan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ada Ustadz Iqbal Romzi, ada Ustadz Dr. Andes Najib Subhi, ada Ustadz Dr. Andes Ahmad Nahrawi, dan Ustadz lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kegiatan hari ini, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan berupa kesehatan sehingga kita bisa silaturahim pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Ustaz atas undangan maupun kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kami bisa membersamai, kami bisa silaturahim. Ini adalah sebuah kesempatan yang bagi kami sangat kami tersanjung Ustaz. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran kami ini pada hari ini dan kedepannya mungkin mudah-mudahan membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami memperkenalkan diri dulu Ustaz atas rombongan dari Palembang, dari UIN Raden Patah Palembang, terkhusus dari Fakultas Adab dan Humaniora. Saya sendiri Endang Rohmiatul, Dekan Fakultas Adab dan Humaniora. Dalam kesempatan ini rombongan kami berjumlah 6 termasuk saya. Satu persatu akan saya perkenalkan. Bapak Yanto MHum, beliau ini adalah Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan di fakultas kita, yang sepak terjang maupun kiprahnya dalam keilmuan ilmu perpustakaan mungkin ini sudah di tingkat tidak saja lokal tapi nasional, insya Allah Bapak. Jadi dari kegiatan akademik maupun non akademik dalam bidang ilmu perpustakaan beliau pada kompetensinya, karena S1, S2 dan insya Allah mungkin nanti akan lanjut S3. Mudah-mudahan tetap setia ya Pak ya, menggeluti dalam bidang ilmu perpustakaan.
Kemudian Sekretaris Program Studi Ilmu Perpustakaan ada Bapak Misroni M. Hum. Nah, beliau ini sangat murah senyum, Pak. Jadi kalau kita berangkat bersama dalam sebuah kegiatan, kalau beliau nggak hadir nih sepi rasanya. Bapak Misroni juga demikian, Bapak. Kompetensi dalam ilmu perpustakaan tidak diragukan lagi. Selama 2 periode ini menjadi mengelola program studi ilmu perpustakaan yang alhamdulillah alumni kami dari ilmu perpustakaan itu sudah dapat menerapkan ilmunya itu di berbagai perpustakaan, baik di sekolah dasar sampai perguruan tinggi di Palembang maupun di Sumatera Selatan, yang alumninya tersebar dan ada yang PNS juga ya Pak, diterima di pustakawan baik di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah. Kemudian ada dosen-dosen dari ilmu perpustakaan juga. Ini ada Bapak Dr. Mulyani M. Hum. Beliau juga kompetensi dan kepakarannya dalam ilmu perpustakaan insya Allah baik tingkat lokal maupun nasional. Beliau banyak berkiprah baik dalam keakademikan maupun keakademikan. Beliau ini alumni UIN Sunan Kalijaga, doktoralnya. Kemudian jadi dokter masih baru nih, masih hangat ini. Jadi tepat ini Ustaz, nanti kalau kita gali dalam berdiskusi nanti barangkali Pak Dr. Mulyani bagaimana wawasan tentang membangun perpustakaan itu bikin nanti bisa beliau sampaikan. Kemudian Bapak Ustadz Wahidi MPDI, beliau juga berlatar belakang sebagai bidang ilmu perpustakaan. Beliau dosen di program studi ilmu perpustakaan kami juga. Tentunya beliau juga dalam keilmuannya sudah jam terbangnya sudah lumayan sebagai dosen senior tentunya di program studi ilmu perpustakaan. Dan satu lagi ini sahabat kami Bapak Muzaki ya. Beliau adalah dosen teknik sipil ya, dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Barangkali nanti di forum ini beliau juga memberikan saran dan masukan barangkali nanti pada sesi diskusi, barangkali nanti dan mudah-mudahan semoga nanti bisa memberikan ya sharing session bagaimana nanti sebagaimana tadi cita-cita dari Pondok Pesantren Rawdatul Ulu dan yang telah memiliki sekolah tinggi Pak ya, sekolah tinggi ilmu tarbiyah, kedepannya kebutuhan akan perpustakaan yang benar-benar hadir ya dalam kebutuhan sarana dan prasarannya, tidak saja juga nanti digitalnya. Mudah-mudahan nanti cita-cita insya Allah kami juga ikut berdoa akan tercapai cita-cita tersebut. Mudah-mudahan nanti menjadi perpustakaan yang mengalahkan UIN kita Pak se-Asia Tenggara mudah-mudahan. Dan luar biasa kami sangat tersanjung ikut dalam forum pertemuan ini. Tentunya sekali lagi kami atas nama
pimpinan dan sivitas akademika Fakultas Adab dan Humaniora Wiraden Patah Palembang mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Selanjutnya bahwa kami sebagai sebuah lembaga di Wiraden Patah Palembang, fakultas kami memiliki 4 program studi, yang salah satunya adalah program studi ilmu perpustakaan. Program studi lainnya adalah sejarah peradaban Islam, kemudian program studi bahasa dan sastra Arab, program studi politik Islam, dan magister sejarah peradaban Islam. Nah, ini kalau Ustadz dan Ustazah ingin melanjutkan jenjang strata 2 dalam bidang sejarah peradaban Islam, mungkin insya Allah tinggal slotnya kami siapkan, Ustadz. Mudah-mudahan nanti Ustadz dan Ustazah untuk bidang keilmuan sejarah peradaban Islam bisa bergabung di fakultas kami. Tentunya pada masa atau saat ini lembaga pendidikan tentunya bermitra itu sudah sebuah kewajiban, kemutlakan. Kalau nggak berdiri dewa itu nggak bisa sekarang, Pak. Jadi berkawan atau disebut bermitra itu adalah sebuah kewajiban, dan kemitraan antara Fakultas Adab dan Humaniora dengan Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum dari jenjang nanti madrasah diniyah sampai madrasah aliyah sampai ke sekolah tinggi, ya, sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Mudah-mudahan dengan jaringan kemitraan ini bisa membawa kebermanfaatan dan keberkahan dalam banyak hal. Kalau di skala perguruan tinggi pada jenjang strata 1, tentunya implementasi kemitraan itu sudah suatu hal tuntutan yang harus dijalankan, karena dalam pemenuhan salah satunya adalah akreditasi. Itu adalah implementasi kemitraan dalam tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat, itu menjadi sebuah tuntutan di mana mitra itu adalah saling support, saling bahu-membahu, dan mudah-mudahan dengan adanya kemitraan itu sama-sama kita bisa maju ke depannya, sama-sama saling bisa memberi dan menerima tentunya. Nah, harapan kami mudah-mudahan ke depannya tidak saja prodi ilmu perpustakaan bisa hadir atau membersamai atau juga kita berimplementasi, namun juga prodi-prodi lain yang kita punyai nanti kita sampaikan kepada semua sivitas akademika kami bahwa Nahdlatul Ulum dengan madrasah maupun stiknya maupun kondisi sarana dan prasarana yang luar biasa tadi, ya, memiliki berapa hektar lahan sebagai pendukung majunya pendidikan di Nahdlatul Ulum ini, tentunya ini akan kami sampaikan, kami kepada segenap sivitas akademik kami. Ini luar biasa sekali kami dapat punya kesempatan untuk hadir dan bersilaturahim pada hari ini. Terkait dengan salah satu implementasi yang tentunya ini juga terkait program studi ilmu perpustakaan kami, tentunya atas nama pimpinan saya mengucapkan terima kasih Ustadz atas undangannya, dan nantinya pada sesi diskusi insya Allah teman-teman dosen dari prodi ilmu perpustakaan bisa memberikan sharing apa yang sepak terjang mereka dalam dunia
keilmuan perpustakaan yang mereka selama ini dapatkan atau dalam pengalamannya dalam jam terbang mereka, itu nanti mungkin bisa digali lebih lanjut bagaimana dan apa saja melalui mungkin nanti tanya jawab dan sebagainya. Sekali lagi kami merasa tersanjung Ustaz dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin untuk menyikat waktu juga, saya tidak bisa panjang lebar tentunya. Mungkin di sesi nanti apa yang harapan dari pimpinan di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum ini dengan cita-citanya membangun perpustakaan sebagai pendukung sarana prasarana mencerdaskan anak bangsa, mudah-mudahan nantinya tercapai sesuai yang diinginkan untuk menuju atau menggapai cita-cita tersebut. Mudah-mudahan kami menjadi bagian dari langkah atau nanti menggapai hal tersebut. Mungkin sedikit nanti dari teman-teman dari program studi ilmu perpustakaan ini setidaknya nanti mudah-mudahan bisa memberikan sharing terhadap apapun yang nanti teman-teman selama ini miliki atas kompetensi tentang perpustakaan atau dalam hal ini adalah perpustakaan. Bapak Dr. Mulyani ini kalau tidak salah juga pernah mengelola perpustakaan Mbak ya, dan pernah mendapatkan reward ya, pemenang apa dulu? Perpustakaan terbaik. Pustakawan Pak Terbaik ke Sumsel. Pustakawan terbaik se-Sumatera Selatan Bapak. Jadi mudah-mudahan nanti diskusinya dan lain sebagainya lebih fokus lagi. Nanti teman-teman dari program studi ilmu perpustakaan selanjutnya mungkin nanti akan lebih banyak memberikan ruang untuk mereka nanti sesi ditanya jawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ibu Dekan, Ibu Dr. Endang Rahmatullah kepada Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita masuk ke agenda diskusi, ada penampilan video dari salah satu sarana yang dibangun di Palembang kepada Serangga Bisa sambil dikomentari ini prototipe untuk master plan perpustakaan provinsi yang di Demam Berpandau. Jadi mohon maaf, kemarin waktu ada kegiatan stakeholder meeting di hotel di dekat bandara di Santika. Jadi waktu itu beliau memaparkan ini salah satu konsep yang mau dibangun oleh perpustakaan provinsi. Itu ketuanya, kepala dinasnya Ibu Fitriana. Nah,
beliau menyampaikan ini sudah jadi, sudah selesai. Nah, waktu ditampilkan itu saya izin merekam langsung melalui HP. Jadi lebih kurang, ini hanya sekedar contoh, lebih kurang nanti yang akan dibuat oleh kawan arsitek ini, Pak Muzakir Yahuda ini, lebih kurang nanti hasilnya langsung dalam bentuk 3 dimensi nantinya. Nah, konsepnya untuk di perpustakaan provinsi mereka mengambil konsep rumah limas. Jadi maka tampilan depan itu model prototipenya seperti rumah limas. Dan beberapa fasilitas yang ada di sini adalah itu ya seperti yang dianukan oleh Yai tadi, bahwa perpustakaan itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Apalagi kita, saya melihat potensi di RO ini alamnya begitu indah begitu, nggak perlu AC lagi kata Ustaz gitu. Saya kira masih perlu Ustaz AC, tapi bukan AC air conditioner begini, tapi angin cepoi-cepoinya itu yang perlu kita ini kan. Nah, makanya saya melihat sama Ustaz, ya Allah, kalau kita bangun lantai 4 atau berapa di belakang sana di Teluk Putih, kemudian anak kita membaca Alkitab begitu ya, kemudian dengan suasana yang pandangan yang jauh ke Teluk Putih gitu ya, dengan fasilitas yang ada begitu mereka insya Allah nanti semangat bisa juga dia menghafal Al-Quran dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita ketemu dengan Kota Sadap, dan juga ada Steve True. Sebenarnya Sahibul Hajah Steve True. Kan? Dan tadi saya katakan ini kami dari yayasan ya, bukan tidak memberi kesempatan kepada Yanto. Anggap aja ini rapat diperluas. Nah, sehingga kita bisa nanti sama-sama sharing, berdiskusi ya, tentang apa yang nanti muncul di forum ini. Nah, mungkin bagusnya dari apa yang punya political will, yang punya kemauan ini kan Rodatul Ulum diwakili oleh yayasan dulu ya. Nah, kalau tadi kan saya cuman menyapa aja di pembukaan. Nah, alangkah baiknya kalau kita dengar dari yang lain, kira-kira kemauan kita seperti apa. Walaupun itu nanti belum ketuk palu untuk jadi kebijakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina serta seluruh jajaran pengurus yayasan Rodatul Ulum Salatiga, yang kami hormati Ibu Dr. Endang Rahmianto beserta yang kompak hadir pada saat ini, kemudian dari Stitro, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama, kami mengucapkan terima kasih, ahlan wa sahlan, selamat datang di Rodatul Ulum. Karena orang-orang yang dapat hidayah dan pilihan saja datang ke sini. Rektor YN itu yang pernah datang Pak Batur, karena dekat dengan sejak Pak. Tapi mulai dari Pak Said sama saya yang nggak ada. Ya. Kemudian kalau dari fakultas yang sedang Pak Almarhum Syukriati. Waktu itu saya karena satu alumni dari Sunan Kalijogo, udah gitu ambil aja mewaris asisten saya. Dan beliau sudah bilang. Kemudian saya ngajar di Fakultas Syariah, kemudian berpindah profesi.
ketika Dr. Khalidi pulang dari S3 Jakarta, kami buka kursus bahasa Arab di sana. Dr. Khalidi ini ahli usul fikih. Jadi dia ngomong dengan saya, mengukakan curhat. Baik Pak, katanya, kita ini sudah S3 usul fikih. Begitu ngajar, anak ini membedakan kos am dan kos saja nggak bisa. Prof, kira-kira di mana sumbernya? Saya bilang, kalau kita sudah S3 ada, itu bahwa kita menjadi petani dulu, tapi bibit kita tidak unggul. Nah, jadi saya tuh ngajar Quran, dia itu begitu masjid. Akhirnya saya ngusul dengan dekan. Ini aja, kita barangkali jauh ke pesantren-pesantren, berikan 10 siswa terbaik masuk YN tanpa tes. Kadang-kadang enggak tanpa tes saja. Ya 10 terbaik itu banyak kan. Tapi itu juga kalau begitu kita yang sulit, yang ngajarin yang sulit, nggak punya bibit unggul. Nah akhirnya rupanya baru ada ziarah ke pesantren. Pesantren itu kalau seperti itu, wah dia dihargai. 10 santri terbaik masuk UI tanpa tes. Lumayan juga kan tanpa tes kan? Satu pekerjaan sudah selesai. Gratis kan? Pada kali kumulasi ini kita dipertemukan Allah di Inggris yang mungkin insya Allah akan menemukan cita-cita dan perencanaan yang baik untuk kemajuan sebuah lembaga pendidikan. Yang terhormat dekan Fakultas Adat dan Ilmu Win dan kemudian teman dari yayasan dan juga dan juga para dosen dan undangan, saya ucapkan selamat datang kembali. Saya mewakili dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Ulum, Dr. Haji Amin. Karena beliau berhalangan hadir pada hari ini, izinkan saya untuk mewakili beberapa poin yang sudah diberikan kepada saya. Yang pertama mungkin ini jalannya panjang sampai kita bisa semua berada di sini, Bapak Ibu sekalian. Karena ini berawal dari kegiatan pertama pada saat itu Pak Yanto kita ada kegiatan pelatihan para pustakawan pertama Pak pustakawan yang dikumpulkan di ruang dosen. Itu sudah mengundang beberapa pustakawan, termasuk juga kita dari RPU sendiri mengundang dari pustakawan dari SMIT, SMIT sampai Aliyah. Dan kemudian poin kedua, ini alhamdulillah kami Bapak Ibu sangat terbantu sekali karena memang kami jujur untuk implementasi MOA seperti ini sangat jarang. Karena memang yang kita butuhkan sekarang follow up itu Bu. Kami memang sekarang proses reakreditasi Bu, IPT dan juga Prodi, dan kami harapkan memang ini menjadi poin tambahan untuk kami. Dan yang ketiga memang pengembangan institusi. Nah memang mimpi besar kami sekarang, insya Allah kami ini sudah ada usulan itu 6 prodi baru. Nah yang sudah ACC itu, yang sudah lewat SK-nya keluar itu baru 1, manajemen bisnis syariah. Dan juga ada 5 prodi lagi yang masih sekarang masih proses di PT. Dan menurut saya kami masih banyak butuh bimbingan istilahnya dari prodi ada sendiri. Kebetulan saya sering main ke prodi Bu, karena istri itu sesuai itu juga indah Bu. Sering juga dengan Pak Mul Pak Yanto juga kan sering ngobrol di situ kan. Ya karena sering bicara juga, oh begitu ilmu ini di sini banyak potensinya, sudah ngobrol juga sama Kiai gitu kan. Bagaimana polanya kira-kira gitu. Ya saya ceritakan begini dari pondok, alhamdulillah kami insyaallah misalkan memang punya mimpi besar, insyaallah nanti bisa kita komunikasikan. Alhamdulillah kita semua sudah berada di sini Bu ya, Kiai bisa mengimplementasikan rencana kita di depannya.
Dan juga di sini kami tegaskan STIP itu sebagai fasilitator bagaimana menjembatani istilahnya MOA ini, dan saya harapkan tuh sebenarnya untuk kedepannya kalau bisa semua prodi ada bisa di sini misalnya kan, tidak hanya perpustakaan saja seperti itu, tapi memang perpustakaan ini menjadi langkah awal kita gitu kan, seperti prodi SPI gitu kan. Ya memang kita punya mungkin besar, kami sekarang memang lagi mengembangkan sejarah NU, mungkin bisa bekerja sama juga dengan prodi SPI seperti itu, dan juga prodi-prodi yang lain. Dan yang keempat mungkin tentunya dengan mimpi kita ini membangun perpustakaan yang besar ini dibutuhkan SDM yang cakap seperti itu. Dan kami mohon bimbingannya bagaimana nanti kami dibimbing secara khusus sebelum memang istilahnya rencana kami insya Allah memang kalau berjalan SDM-nya dulu kami minta istilahnya diberikan pelatihan secara maksimal seperti itu kan. Yang penting SDM-nya dulu bagus, insya Allah nanti pengelolanya ikut istilahnya. Jadi mungkin itu saja dari situ kami sangat mengapresiasi sekali dan sangat terima kasih gitu. Memang sulit sekarang bagi kami untuk mengimplementasikan MOA ini ya. Ya mungkin ada juga yang banyak FOU segala macam, banyak kertas saja Bu, kolomnya nggak ada gitu kan. Ya, itu yang sekarang kami kejar, insya Allah ke diskusi. Insya Allah ke depan mimpi kami ke diskusi, dan juga banyak butuh bantuan dari baik dari yayasan dan juga dari UIN sendiri sebagai ibu kami juga, gitu kan. Pak Zai juga sering ke sini, Pak Zai Nuri, gitu kan, membina kami bagaimana baiknya STIP ini kalau bisa loncat nanti, tinggal tunggu PMA-nya, insya Allah kan. Dari STIP mimpinya langsung ke universitas seperti itu. Nah seperti itu kalau universitas tentunya butuh perpustakaan tadi Bu sebagai syaratnya, gitu kan. Dengan adanya rencana ini, mohon dari PSIU adanya pembimbingan secara khusus seperti itu, dan bukan hanya rencana pembangunan gedung ini saja, tapi juga SDM-nya juga. Baik, itu saja mungkin ya, dan juga terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggambarkan juga sama betapa perpustakaan itu penting ya. Nah, kemudian Yudi mewakili tentunya sekolah tinggi kita tadi sudah menemukan ini harus gitu ya, kira-kira begitu syarat akreditasi ya. Nah, dan oleh karenanya nggak bisa lari lagi gitu. UIN Malang itu juga dari sekolah tinggi langsung. Iya, Pak Imam. Iya, Pak Imam. Nah, itu luar biasa. Kita juga pernah membedah, ya. Nah, itu jiwa ilmu ya, karya luar biasa. Itu kolaborasi yang masya Allah berkah. Ya, barangkali itu sekedar mempertegas ya. Inilah tadi kemauan politik kita, kira-kira arah kebijakan yang memang sudah sepakatkan di yayasan. Ciri khas perpustakaan kita itu bisa itu ada muatan daerahnya seperti itu. Artinya bisa saja itu mengoleksi koleksi aksara atau mengoleksi karya-karya kiai-kiai kita di sini. Mungkin kalau kita ada perpustakaannya yang punya koleksi atau buku yang lumayan, misalkan di bidang perpustakaan seperti itu. Jadi mungkin beberapa catatan sudah kami catat, nanti kita bisa inikan, dan semangat ini ya harus kita wujudkan seperti itu. Siap memberikan kontribusi. Siap, iya memang itu ya. Wajib itu ya. Siap. Jadi tahapannya sudah, saya kemarin sudah sering berdiskusi dengan Pak Ustaz Usman Amin. Kemarin Ustaz Usman Amin sudah mau perpustakaan UIN kita gitu. Karena perpustakaan UIN itu juga dibangun itu kolaborasi antara arsitek dengan kami. Kami hanya memberikan saran bahwa standarnya begini seperti itu. Sampailah terwujud perpustakaan yang ada di Jakabaring, kampus B itu ya, seperti itu. Nah, mungkin dengan arsitek kami hanya memberikan gambaran yang sesuai dengan standar. Mungkin ini harus melebihi standar begitu, standar nasional perpustakaan seperti itu. Sehingga nanti ini juga akan mendukung lembaga kita dan juga
perpustakaan kita tidak hanya melengkapi setiap kebutuhan saja, tapi semua yang ada di lembaga di pesantren ini. Seperti itu tadi Pak Ustaz tadi ada koleksi berbahasa Arabnya begitu, memang betul ini ya, seperti itu. Jadi terlengkap lah seperti itu. Kalau mau nyari koleksi berbahasa Arab ini tafsirnya itu RUB seperti itu. Jadi ada ininya seperti itu. Itu yang diharapkan Pak yang saya tangkap seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa malah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Toat Bapak Ahmad LC, Ibu Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, Ibu Dr. Endang Rohmiatun M.Hum, para ustadz dan ustazah, rekan-rekan, para dosen dari Fakultas Adab dan juga dari Muhammadiyah sebagai yang arsitek. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya Pak Kiai. Dari tadi juga saya sudah mendengar ya mimpi kita bersama, bahwa dalam hal ini juga mungkin saya akan bicara, mungkin kalau yang lain nanti dari yang sudut pandang lain, mungkin dari cara konsep secara umumnya dulu. Jadi ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa adanya MOA ini saya sudah merasa dilibatkan, sudah alhamdulillah bersyukur gitu kan. Karena pertama yang ingin saya jadi alasan saya bahwa pendidikan yang terbaik untuk saat ini adalah pesantren. Yang terbaik saat ini adalah era saat ini ya, untuk menghindari teknologi pesantren. Jadi karena teknologi bisa, itu saya sudah makanya anak-anak saya sudah saya masukkan pesantren walaupun di ini itu, karena saya sudah punya pemikiran untuk saat ini ya, karena di rumah yang di luar dari pesantren itu kita tidak bisa menghandle-nya gitu. Jadi mungkin di pesantren lah yang paling baik. Nah, kemudian yang kedua tadi yang terkait dengan perpustakaan. Nah, perpustakaan ini kan tadi sudah disampaikan juga oleh Ustadz bahwa jantung pendidikan gitu kan. Kenapa tidak profesor gitu kan? Kenapa tidak ustadz? Kenapa tidak dosen? Kenapa tidak guru? Kenapa kalaupun tempat, kenapa tidak lab? Kenapa tidak masjid? Kenapa tidak? Ternyata perpustakaan ada apa di balik itu kan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kita juga kan, bahwa ya kenapa mungkin pendidikan mau sampai ke negara misalnya tidak baik, karena kita mungkin mengabaikan jantungnya kan, jantungnya. Nah, itu ada rahasia yang perlu kita ungkap. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah perpustakaan, berarti juga ingin membangun jantung dari RU juga gitu, pendidikannya kan. Nah, itu kita akan rahasianya itu nanti kita akan dapatkan kemungkinan nanti setelah kita bangun. Nah, itu itu yang saya dari segi konsepnya. Kemudian yang berikutnya juga kemungkinan tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa kenapa yang di luar negeri gitu dijadikan tempat yang nyaman gitu kan, karena memang sekarang pengertian perpustakaan itu sudah dirangkum dalam Undang-Undang 43 tahun 2007 itu, institusi yang menyimpan karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam gitu kan, dilakukan dengan secara profesional, sistem yang baku untuk pendidikan, penelitian, pengabdian, informasi dan rekreasi. Nah, itu yang jadi percatat kita, rekreasi. Nah, rekreasi itu artinya kita membangun sebuah perpustakaan. Nah, ada satu tambahan yang rekreasi itu supaya orang nyaman di sana kan. Kalau saya kemarin sempat menyelesaikan di Jogja itu, betul Pak Ustadz tadi, saya di perpustakaan Muhammadiyah itu di dalamnya ada kafe. Jadi kafe itu dijadikan untuk, kalau dulu kan kalau perpustakaan jangan bawa makanan minum nanti tumpah ke buku gitu kan. Jadi sekarang malah justru dibuat itu. Jadi orang begitu saatnya istirahat tidak perlu keluar gitu kan, tetap ada di situ ya, musola disiapkan, ada tempat, bahkan ada tempat untuk musik mungkin ya, untuk hiburan kan, siapkan khusus. Nah, itu jadi artinya itu yang menjadi ini kita dasar kita membangun sebuah perpustakaan. Jadi kemungkinan tadi yang Pak Kaprodi, Pak Yanto bilang tadi, nanti membangun nuansa suasananya di daerah, apalagi kita bagus. Nah, itu kan salah satu bisa
membuat jantung pendidikan kita lebih bagus. Mungkin itu secara ininya Pak Kiai ya. Nah, lalu kemudian untuk selanjutnya ya saya mungkin hanya berbicara di satu sudut pandang teknologinya, otomasi. Kebetulan saya ngajar otomasi perpustakaan. Nah, kalau dulu orang nganggap bahwa kerja di perpustakaan adalah kerjaan yang paling sulit, paling jenuh, paling membosankan gitu. Sekarang adanya teknologi, nanti kita tinggal pilih ada 2 aplikasi yang kita bangun di UIN SLIM, Senayan Library Management System. Ada juga English Lite. Perpustakaan Nasional menggunakan English Lite. Kemudian perpustakaan Diknas dia menggunakan SLIM. Tapi manapun yang dipakai itu sama saja. Karena tanpa ilmu perpustakaan pun ketika kita menggunakan teknologi itu sudah bisa. Karena tinggal tulis judul, tulis pengarang, tulis halamannya berapa gitu. Yang lainnya labelnya tinggal dicetak, barcode-nya tinggal dicetak, kemudian yang mungkin yang lain-lainnya yang kelengkapan yang lainnya, cover-covernya sudah dicetak situ. Jadi kita sudah memudahkan dengan adanya teknologi. Jadi itu juga nanti yang perlu dipertimbangkan untuk teknologinya. Jadi nanti ada 2 macam, ada yang offline, ada offline. Jadi offline itu yang penting ada komputernya. Nah itu kita bisa itu. Jadi bisa mengcover semua yang bahan-bahan yang tadinya manual digitalkan, nanti kita bisa searching dari aplikasi itu. Nah jadi itu mungkin nanti kita juga ada Mas Budi ya, teman partner saya juga. Nah itu bisa nanti mungkin bisa ini sebetulnya di SK beliau ada juga, tapi karena beliau melanjut ke studi ke ilmu perpustakaan juga, melanjut seperti saya di Jogja. Nah itu sudah berangkat, jadi ya nanti kita bisa komunikasi juga. Jadi itu dari segi teknologinya. Nanti mungkin saya bisa dilibatkan di situ, di samping juga dengan teman-teman lain yang mungkin punya kompetensi di bidang itu. Nah, itu tadi. Jadi yang terakhir yang katakanlah yang ingin saya sampaikan itu mungkin dilibatkan ya teknologinya dipikirkan juga, maksudnya untuk yang komputer dan peralatan lain yang sekitar untuk itu. Karena itu penunjang ininya, gedungnya sudah bagus. Nah, ini aplikasi dan hardware dan softwarenya gitu. Nah, dulu inilah yang jadi yang saya gempur sekarang. Dulu itu kami orang-orang perpustakaan itu dijajah oleh orang-orang IT. Jadi kalau kita mau bikin perpustakaan mungkin dengan biaya sekian gitu. Dengan saya merasakan berapa tahun di perpustakaan fakultas, pasca perpustakaan. Ini kalau kita mau beli tuh Pak bikin ini berapa? Katakanlah 15 juta. Nanti kita itu tidak dikasih programnya Pak, hanya diinstalkan. Jadi kalau rusak kembali ke dia. Nah sekarang saya ngajar otomasi. Mahasiswa saya kalau belum lulus, kalau tidak bisa otomasi jangan luluskan dulu. Dulu ada yang sudah keluar satu angkatan, saya undang lagi. Kalau lulus tidak bisa aplikasi, sama saja dengan yang tidak kuliah. Jadi muaranya kan di situ. Maka kemungkinan nanti kalau satu saat ada yang andaikan membutuhkan tenaga, ya kami bukan promosi dari mahasiswa kami yang itunya. Jadi dia bisa, ataupun nanti juga kalau dari Radiatul Ulum yang pengen bisa, mungkin ya karena kita sudah itu yang saya gempur. Saya tidak mau kita ini dijajah lagi orang-orang teknologi. Karena ada 3 macam itu. Satu, kemampuan teknologi pengguna. Nah kita pegawai dikasih program, kemudian menggunakan sama aja dengan pengguna. Yang kedua administrator. Administrator itu ada program, kita bisa edit. Nah itu kita sampai ke situ aja. Kalau programmer harus kuliah kan, ilmu programmer. Nah kita sampai ke tahap administrator aja. Jadi semua pegawai itu meningkat sedikit. Kalau rusak kita sendiri yang benerin gitu. Jadi kita tidak tergantung dengan orang lain. Jadi mungkin itu sekilas Pak Kiai. Jadi ya mudah-mudahan mimpi kita bersama. Kami juga justru ketika Budeka nanti ini masalah perpustakaan, kami semangat karena kami memang ini alhamdulillah kita bisa punya di masyarakat, punya itu gitu, punya andil gitu kan. Mungkin itu Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melepaskan kepala digangguin gitu. Dia bercerita kami sedang berjuang ke arah itu. Lalu dia datang ke sini melihat, wah ini bisa RU ini punya potensi gitu. Ya. Jadi semacam ruang besar, orang datang untuk belajar, tapi kondusif, nyaman. Beda. Atau di bawah pohon, beda.
jaringan wifi katanya. Di mana orang duduk itu cuma duduk dengan ini, nggak bosan. Fasilitasnya tadi kalau haus ada kantin dekat situ, ada kafe, ada makanan ringan. Ya. Bahkan dia bilang ini sudah terjadi. Bayangkan mahasiswa hampir lupa untuk pulang ke rumah, saking enaknya, ya. Nah kami di sini begitu, enak. Jadi kalau kita turun ke bawah nanti, kalau orang nanya kenapa setelah kok dikerit kayak begini, kayak tempat wisata, betul. Kami ingin pesantren ini berbasis wisata dan agro, beda yang tadi rekreatif. Kemudian tadi ini hijau, ya, clean and green, gitu kan? Tadi orang bisa duduk di mana aja, alal araiki muttaqiin, ya kan? Nah, yang didengar tuh hanya suara yang baik-baik aja, walaupun suara burung suara ini. Ya. Nah, jadi barangkali itu nanti dari aspek arsiteknya. Nah, silakan barangkali. Pimpinan. Iya. Ada sisa waktu 5 menit ini. Iya, iya. Saya mau memberikan beberapa masukan dan tangkapan yang saya telah saya catat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan. Saya ulang lagi, perkenalkan, nama saya Muzakir Wirayuda. Saya dosen di Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Teknik. Dari beberapa poin yang saya tangkap tadi dari pimpinan yayasan ataupun dari ketua diskusi hari ini, bahwa kita itu memerlukan ruang aksara serta serta bangunan yang green building dan green building kan menyatu dengan alam yang saya tangkap tadi. Sebenarnya bisa kami lakukan untuk mendesain bangunan tersebut, tapi ada baiknya jika dari saya tadi tangkap juga ada kepentingan tambahan dari perguruan tinggi kan, jadi bukan hanya dari pondok pesantren yang menginginkan terbangunnya perpustakaan tersebut. Sebaiknya kita lakukan dulu kajian, Pak. Kajian bagaimana kebutuhannya, apa saja yang ingin dibutuhkan, itu memang benar ditulis dalam karya ilmiah. Biasanya dosen atau akademisi yang melakukannya, Pak. Agar kita membangun nanti lebih efisien, karena bangunan tersebut bukan hanya kita gunakan 5 tahun atau 10 tahun, mungkin akan seterusnya kita pakai. Nah, kalau kita bikin kajian secara akademisi, kajian karya ilmiah, itu lebih memudahkan dalam perencanaannya. Seperti itu. Apalagi kita duduk di sini kan rata-rata dari kalangan akademisi. Lebih baik kita kaji dulu bagaimana kan. Terus dalam konteks arsitektur kami memerlukan set plan, Pak. Kalau set plan, peta lokasinya kan, sehingga kami bisa mencari titik-titik yang tepat, titik tepat, tampaknya yang tepat, supaya bangunan itu cantik dan enak dipandang. Kalau kita tahu cocoknya di mana kan. Kalau perencanaannya itu memerlukan biaya lagi biasanya, Pak. Seperti kayak survei pemetaan, kita kan ingin cari kontur tanahnya, apalagi kan tadi seperti yang Bapak sampaikan, bangunan itu harus menyatu dengan alam. Jadi kita sangat perlu
tahu konsur daerah tersebut. Pengalaman saya waktu study tour di Singapura itu, universitas di sana itu desainnya mengikuti kontur tanah. Jadi beda kayak kita kan di sini. Kalau sini kan langsung dibersihkan kayak gitu. Jadi memang mereka itu punya ciri khas. Jadi mahasiswa sana nyaman. Memang dia berundak-undak kayak gitu kan. Tapi cantik dilihat. Kalau bisa kita menerapkan apa yang diterapkan oleh orang Pak, di negara lain. Kemungkinan kami akan mendesain perusahaan tersebut dengan konsep green dan blue building, karena sekarang sudah ditinggalkan bangunan yang cuma mengadakan green building. Sekarang sudah memasuki era blue building. Jadi bangunan itu bisa merestorasi energi yang diperlukan yang diperlukannya, kayak listrikan, pencahayaan, itu bangunan bisa merestorasi sendiri Pak. Kalau masuk ke konsep blue building. Kalau bisa perpustakaan di Darul Ulum punya label. Jadi bukan sekedar katanya green building, tapi memang patennya bangunan tersebut didesain dengan konsep tersebut. Mungkin itulah ada yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf agak terbata-bata Pak. Akhir kalam, bila bisa bilihat, wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kira ini sudah lumayan lengkap ya, untuk menyikapi tadi kemauan tadi, karena yang pesan itu mereka ini. Yang pesan kadang-kadang cuma memberikan gambaran kami rencana ini. Ya. Nah, nanti yang menyikapi adalah tadi ahlinya. Ini ada ahli standar perpustakaan, bangunan fisiknya kayak apa tadi. Artinya ini jawaban udah benar semua. Ya, tinggal kita ke lapangan nanti. Ya. Supaya bisa tadi. Jangan kami punya kemauan, tapi kata ahlinya, wah ini kayaknya nggak realistis nih, ya kan? Seperti tadi mengikuti alam, kontur. Nah, kita juga begitu di sini. Kita tidak terpikir kira-kira membuang energi untuk meratakan tanah terus. Kalau konturnya ya turun kayak Muhammadiyah di Malang ya. Itu ikutin nih. Itu kan dikrip. Nah, jadi UIN-nya juga begitu juga, ya kan? Luar biasa. Nah, jadi barangkali kita sudah sepemikiran, ya, untuk baik dari standar perpustakaannya maupun juga arsitek perpustakaannya. Tinggal nanti barangkali balik bandar kamar punya duit tak? Ustaz naruh begini. Oh, itu dia. Karena nanti kehendak kita itu sudah direspon, bahkan mungkin sudah diimplementasikan nanti. Walaupun agak lama dikit, benar? Ya. Agak lama, nggak bisa diskusinya selesai sekali ini, ya kan? Bisa jadi itu setingkat draft aja dulu. Nanti kita jadikan bahan lagi untuk lanjut. Oke, dulu nutupnya Ustaz. Nyeloknya ada sedikit. Cuma untuk menghalalkan makan siang ya. Ngomong ragu-ragu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, aku udah biasa yang tek itu ya. Aku lah dengar galau-galau tadi kayaknya barangkali yang disebut dengan khidbah laku tadi. Latukar cincin deh. Jadi stikeru dengan fakultas adab ya. Mungkin yang membidangi lain lagi ya.
tentang perpustakaan ini. Jadi aku juga dari yayasan setuju sekali itu karena merupakan keharusan. Tapi dalam waktu singkat, artinya kalau kita berbicara idealnya pustaka itu seperti apa, mungkin kita sulit ya untuk mengejar seperti itu. Saya secara pribadi menyarankan agar ini tetap lanjut walaupun secara bertahap maksudnya. Jadi pertama artinya apa yang diinginkan oleh speaker akan dibuat sebuah gambaran ya, maunya seperti ini bilang Ustaz Tolong tadi. Lalu itu bersama-sama karena dia sudah jadi tunangan kita, nggak usah malu-malu lagi. Keinginan kami seperti ini, idealnya seperti ini. Maka kita akan menentukan di mana nanti lokasi seperti yang dia bilang. Karena lokasi kita cukup luas untuk perpustakaan juga mungkin sangat memadai. Kemudian artinya kita jangan terlalu lama untuk memulai artinya. Iya, jangan lama baru tunangan. Kaki ada yang nyerempet dulu. Kira seperti itu nanti. Jadi yang dibutuhkan itu sekarang gambarannya seperti apa, lalu kalian membuat, wah ini idealnya, apa standarnya nasional, ya, atau regional mungkin. Ini yang paling penting. Setelah ada gambar itu yang mana yang akan dimulai? Ya kalau untuk dibangun sekaligus seperti ini, kalau tadi melihat Iskandaria, melihat ini, mungkin kita nggak bisa bagian yang seperti itu. Jadi kita mulai dari yang sedikit. Dari sekarang, artinya seperti itu cepat. Kalau saya minjam kata-kata Hakim seperti itu dia bilang. Yang lain bisa menyusun. Nanti SDM-nya kita bisa. Ini sudah ada orang mencetak SDM-nya. Jadi saya pikir tinggal begitu-begitu aja. Kalau dibilang nanti apa sih isinya perpustakaan itu? Ya begitulah. Perpustakaan lain juga bisa berisi. Nanti mungkin yang di Masjid Agung itu bisa dibawa model sini. Saya alumni Usuluddin IAIN dan Batam Palembang. Setahu saya perpustakaan IAIN itu adalah yang paling rapi dan bersih. Kenapa? Bukunya jarang dibaca. Dulu. Nah, kita ingin bagaimana memaksimalkan ya perpustakaan itu bagi seorang penuntut ilmu. Saya kira seperti itu yang penting untuk kita. Kalaupun tadi dibilang udah era digital dan segala macam cukup dengan ini, itu bagi orang awam. Ketika kita berbicara tentang pusat pendidikan, ini sangat penting ternyata. Mungkin inilah yang menjadi mercusuarnya sebuah pesantren yang besar. Ya, ini jadi patokan. Ketika nanti wali santri melihat, ya aku sudah punya perpustakaan kayak gini ya. Ya, artinya kalau tadi saya dengar ada seorang mahasiswa yang jarang masuk, ya, artinya kuliah secara tatap muka, ternyata dia berada di perpustakaan. Wah, ini yang menopang ya, ini yang memberikan ilmu pengetahuan yang luas. Ya, barangkali itu. Jadi saya cuma tadi sudah sampaikan, cuma menghalalkan makan siang aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang makan siang. Insya Allah kita makan nanti di bawah. Di ada villa di pinggir danau. Oh iya, ini Ya. kebetulan Pak Muzakir ini beliau ini mualaf. Bukan kamu ya? Satunya. Oh iya, enggak, maksudnya kakek beliau ini mualaf. Kakeknya. Jadi kakek beliau ini mualaf. Jadi kebetulan ketemu dengan anak. Nah, jadi nah itu wasilahnya gitu. Kebetulan beliau tahu apa di ini teknik sipil, jadi anak aja itu ya. Ya, dulu mualaf. Wasilah. Iya, iya, sendiri juga. Iya. Hari ini mualif. Iya. Jadi mudah-mudahan kalau kesini sambil belajar juga ya. Gitu ya. Nasib. Mungkin ada tambahan gitu. Iya. Karena tanah kita luas, orang itu berpikir lahan sempit pasti naik ke atas. Kira-kira seandainya itu bertingkat, tanpa lift sudah nyaman, nah itu juga perlu pikirkan kan? Ada aspek. Tapi kalau anak muda yang bangun, nggak soal ukuran dia, tapi ukuran kami ini sudah ultima. Usia aja tetapi sekolah aja aja gara-gara. Jadi harus lama juga. Mungkin nanti kita tapi tanpa lift dia nyaman gitu. Dan kami yakin memang usaha kami
Kan waktu agak awal-awal kan Pak Sim kan? Saya tahu gitu kan. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah ini serba-serbi pesanannya nambah terus. Makanya saya bilang tadi nggak bisa sekali aja cuman dari alhamdulillah saya kira apa yang sudah disampaikan itu ya sebagian asal secara garis besar sudah menjawab secara benar apa yang baik, alhamdulillah mungkin ini tadi sekali lagi tidak salah kalau kita nanti juga lanjutkan entah di sini, entah di Palembang. Kalau kami di sini welcome aja, welcome, nanti tinggal ya mohon izin dari Ibu Endang sebagai dekan. Kalau nanti anak buahnya mungkin nah, termasuk juga dari tadi tawaran kaderisasi ya. Nah, siapa tahu dengan kerjasama dalam implementasi ini daya tarik untuk anak-anak kita, adik-adik kita memilih fakultas yang tadi kata Pak Nur, dulu kalau bahasa Palembang yang nepung kera, bung tak noleh. Tapi pada gilirannya justru ini kebutuhan pasar, kebutuhan pasar. Jadi nah itu yang barangkali tadi penawaran, insya Allah alumni RU kita akan sosialisasikan dengan cerita ini, sehingga jadi tadi menarik mereka daripada jadi visi. Sebab ada yang nak jadi visi baik, kawan pesantren jadi visi. Kalau ada yang habis, ada slotnya itu. Habis gratis. Nah gitu. Apalagi kami di RU ya. Jadi kami ini maaf cerita terbaru. Wisuda kemarin kita mewisuda 107 orang, hafiz 30 juz, tamat aliyah, tamat SMA. Dan ini jadi rebutan. Kalau Pak Anies sudah pesan saya, Ustaz WA saya, namanya sudah tadi gitu. Nah itu dalam undangan. Jadi fakultas kedokteran, macam-macam. Gitu. Terima kasih itu. Kalau ceritanya sebab kita tuh ada semangat dulu. Kalau orang pesantren itu dulu zaman Pak Alek kan santri jadi dokter. Kayaknya tuh orang kaya banget kan. Lalu ada bangga. Nah kalau alumni RU nih dari aliyah dari SMA banyak jadi dokter. Nah apalagi tren belakangan kan dengan keunggulan menghafal Quran tadi, nah justru terbuka lebih luas. Selepas sholat nanti adakan makan siang, nanti